Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam edisi hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan Nas Almanak GKE, terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose, pasal 1, ayat 15, hingga ayatnya yang ke-23. Saya tidak membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dapat membaca secara lengkap di rumah masing-masing. Saya hanya membaca beberapa bagian ayat yang menjadi pokok atau inti perenungan bagi kita, yaitu Kolose pasal 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16 di bawah perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati, saat ini saya mengangkat tema yaitu kita harus kenal siapa Yesus. Ya, sesuai dengan tema yang saya angkat. Kita harus kenal siapa Yesus. Sebab cara kita memandang Tuhan juga akan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu tahu siapa itu Yesus yang kita sembah dan muliakan. Yang pertama, ayat yang ke-15 tadi mengatakan bahwa Dia adalah gambar dan rupa Allah yang sulung. Jadi ketika kita ingin mengenal siapa Allah, ketika kita ingin mengetahui siapa Allah, maka pandanglah Yesus dan cari tahu apa yang Yesus ajarkan dan lakukan apa yang Yesus teladani. Maka ketika kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Allah Bapa. Yang kedua, ayat yang ke-16 mengatakan, Dia adalah pencipta, bukan dicipta. Sejak mula, Yesus ada bersama-sama di dalam Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Dan Ia adalah firman yang menjadikan segala sesuatu. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-20 mengatakan Dia adalah jalan pendamaian menuju surga. Dia adalah jalan pendamaian hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya telah rusak. Bukan sebaliknya, Dia bukanlah jalan keonaran menuju neraka. Yang keempat, kalau kita melihat ayat 21 hingga ayat yang ke-22, Dia adalah nama yang paling dibenci dan paling ditakuti oleh setan dan juga antek-anteknya. Saudara-saudari, melewati firman Tuhan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mari kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Jika kita tahu yang Ia kerjakan adalah rancangan damai sejahtera dan sempurna, maka pola pikir kita pun harus melakukan yang terbaik. Seperti kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab pandangan kita akan Tuhan akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Ketika kita mengenal siapa Yesus, maka kita akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan teladan yang telah diberikannya. Tuhan memberkati melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajar kami meneladani setiap ajaran yang diberikan oleh Yesus, sehingga kehidupan kami senantiasa dibenarkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.